Hai, sedang apa kau di sini? Hah? Siapa engkau? Aku adalah Raden Banterang, dan aku Raden yang baik hati dan bijaksana. Jadi kau tidak perlu takut denganku. Aku Putri Surati dari Kerajaan Kelungkung. Kau sangat cantik. Tetapi kenapa kau berada di hutan sendirian ya? Saya berada di sini karena saya menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya Istirahat. Ayo ambil minumnya. Ya, ayo. Ini punya siapa nih? Ungu, ayo. Minum dulu. Ya, ini punya siapa? Ayo, ini sayang. Ini, minum. Ini punya siapa? Nadia, mana Nadia? Ini sayang. Ayo. Iya, minum airnya. Ayo. Kamu udah minum? Capek nggak? Capek ya? Wah, Kak Bonar juga capek nih adik-adik. Nah, ini ngomong-ngomong kita kalau lagi capek-capek gini aus, terus minum air enak banget, seger ya? Wah, tapi ya kalau misalnya air itu bahasa Jawanya itu adalah banyu. Siapa yang orang Jawa di sini? Wah, tahu nggak? Hah? Tahu? Mama suka ngomong Jawa di rumah? Enggak. Kak Bonar kasih tahu, bilang sama Mama nanti, Mama, air itu bahasa Jawanya banyu ya, gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, Kak Bonar punya cerita nih yang berhubungan dengan banyu bahasa Jawa. Ini adalah cerita tentang asal muasal Banyuwangi. Ada yang mau dengar? Oh, oke. Ini cerita zaman dulu nih adik-adik ya. Kan tahu nggak sih Banyuwangi itu di Jawa mana? Jawa Barat? Bukan dong. Banyuwangi bukan Jawa Barat. Kalau misalnya yang Jawa Barat itu Bandung. Kalau Banyuwangi itu di Jawa Timur. Pinter. Ceritanya ini adalah cerita tentang daerah Banyuwangi yang terletak di Jawa Timur nih adik-adik. Jadi pada zaman dahulu kala nih ya, di Jawa Timur tuh ada sebuah kerajaan. Nah, kerajaannya itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, rajanya itu adik-adik memiliki anak laki-laki ya. Itu anak laki-laki itu ganteng banget. Namanya Raden Banterang. Wow, tuh ini dia Raden Banterang. Wah, sama ya? Ini juga ganteng nih. Nih ya, jadi si Raden Banterang ini punya hobi adik-adik itu berburu. Siapa yang tahu berburu? Apa itu berburu? Ayo, apa coba? Apa coba? Apa sayang? Menangkap. Menangkap apa? Menangkap hewan, betul. Bisa ditangkap, bisa juga dibunuh, ya. Tapi kalau misalnya si Raden Banterang ini berburunya di hutan. Nah, dia suka berburu rusa, dia suka berburu babi hutan gitu. Nah, jadi hobinya si Raden Banterang ini berburu di hutan ya adik-adik. Nah, jadi ceritanya suatu hari ini Raden Banterang ini lagi mau pergi ke hutan ya. Terus begitu dia bawa tombaknya dia. Wah, bawa senjatanya dia. Dia bawa tombak, dia bawa pedangnya juga. Nah, pada saat dia lagi mau berburu di hutan ini tiba-tiba dia ngelihat ya, bukan ngelihat hewan di sana. Begitu dia, kok ini rusanya nggak ketemu-temu. Nggak taunya di kejauhan dia ngelihat ada seorang perempuan cantik. Wah, perempuan cantik. Terus akhirnya karena dia perginya itu naik kuda nih adik-adik. Akhirnya dia datangi perempuan itu. Wah, karena dia penasaran, kok ada perempuan cantik ya di hutan. Akhirnya sama si Raden Banterang ini, si perempuan cantik itu didatengin. Terus ditanya sama dia, "Hai, Putri," dia bilang gitu ya. "Sedang apa kamu di sini?" gitu. "Oh, aku ini lagi tersesat," dia bilang gitu. "Aku sekarang soalnya lagi melarikan diri. Jadi aku ini sebenarnya Putri," katanya gitu. "Nah, aku ini namanya Putri Surati." Ya. Terus, "Loh, kamu tandanya anak raja dong?"
ayah kamu mana? Katanya gitu. Kamu ngapain di sini? Jadi ayahku ini udah meninggal karena kerajaanku ini diserang katanya. Dan kerajaanku ini kalah. Makanya aku melarikan ke hutan. Wah, si Raden Banterang ini ngerasa kasihan kan? Nah, udah gitu akhirnya ya udah kalau gitu Putri Surati, ayo ikut aku aja ke ke istana aku katanya gitu. Akhirnya si Putri ini ikut ke kerajaannya dia. Wah, senang deh akhirnya si Putri ini karena dia udah gak sendiri lagi di hutan. Hai, sedang apa kau di sini? Hah? Siapa engkau? Aku adalah Raden Banterang dan aku Raden yang baik hati dan bijaksana. Jadi kau tidak perlu takut denganku. Aku Putri Surati dari Kerajaan Kelungkung. Kau sangat cantik. Tetapi kenapa kau berada di hutan sendirian ya? Saya berada di sini karena saya menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaannya. Baiklah kalau begitu. Maukah kau ikut denganku? Adikku, kini engkau telah menikah dengan seorang Raden yang tampan dan gagah. Tetapi, tahukah engkau, dia yang menghancurkan kehidupan kita, kerajaan Kelungkung. Nah, terus adik-adik ya, si Raja Banterangnya ini mengajak si Putri Surati ke kerajaannya dia. Sampai di istananya dia ya, si Putri ini akhirnya dijamu dulu sama dia. Nah, tapi ternyata si Raden Banterangnya ini suka sama putrinya, Mas Putri Surati. Jadi dia ngajakin si Putri Surati ini untuk nikah. Ya, terus Putri Suratinya ternyata mau karena pangeran Raden Banterangnya ini kan baik. Mau nggak kamu nikah sama aku? Nah, terus kata Putri Suratinya, boleh Raden, katanya gitu kan, karena dia baik sekali gitu. Nah, terus adik-adik setelah mereka menikah nih ya, ini nih pestanya nih. Pestanya dia nih waktu Raden Banterang sama Putri Suratinya itu lagi nikah tuh. Yang datang banyak sekali. Rakyatnya semua datang ke istana. Wah, di kerajaannya ini banyak banget nih yang datang. Nah, terus akhirnya suatu hari nih adik-adik ya, si Putri Surati ini lagi mau pergi ke hutan nih, dia mau jalan-jalan ke hutan. Pada saat dia lagi jalan nih di hutannya adik-adik ya, dia ngeliat ada laki-laki, itu tuh bajunya compang-camping. Adik-adik pernah nggak lihat laki-laki yang pakai bajunya compang-camping, kotor gitu di jalanan? Pernah lihat nggak? Siapa tuh? Pengemis. Pengemis, iya. Terus siapa lagi? Orang gila ya. Tapi kalau ini bukan. Kalau ini bukan. Jadi karena penasaran nih ya si Putri Suratinya ini ngedeketin. Ternyata nih adik-adik nggak taunya itu kakaknya dia. Si namanya Rupaksa. Wah, Rupaksa ini ternyata kakaknya yang udah nggak ketemu lama. Karena kan kerajaannya si Putri Surati ini kan lagi perang. Terus karena kerajaannya ini kalah, akhirnya mereka nih kepisah-pisah gitu. Bapaknya meninggal, terus Rupaksanya juga nggak tahu kemana. Nah, mereka seneng kan, kakak Rupaksa gitu, kenapa ngapain kamu di sini? Aku melarikan diri katanya gitu, daripada aku nanti dibunuh, mendingan aku melarikan diri ke hutan katanya gitu. Terus dia gitu, Surati, kamu beruntung sekali katanya gitu, kamu selamat, dia bilang gitu kan. Nah, terus dia gitu, ngapain aja kamu selama ini? Nah, terus Surati akhirnya cerita, aku sekarang udah menikah Rupaksa katanya gitu. Aku menikah dengan seorang Raden katanya. Nah, Raden Banterang namanya. Kakak, mengapa kakak ada di sini? Adikku, kini engkau telah menikah dengan seorang Raden yang tampan dan gagah. Tetapi, tahukah engkau, dia yang menghancurkan kehidupan kita, kerajaan Kelungkung. Aku mau engkau membunuh Raden Banterang. Tidak kak, dia suamiku. Aku mencintainya dan aku bertanggung budi padanya. Baiklah, ini untukmu. Simpanlah di bawah bantal tempat tidurmu. Dan jaga dirimu baik-baik. Kakak, Kak Rupaksa. Kakak. Kak. Kakak. Akhirnya
si Putri Surati mengikuti perintah dari sang kakak dan dia juga pulang ke kerajaannya. Nah, sampai di istana dia mengikuti perintah sang kakak. Si ikat kepala yang warna hitam ini adik-adik dia taruh diumpetin di bawah bantal. Apakah kau Raden Banterang, suami dari Putri Surati? Benar, dari mana kau tahu? Hati-hatilah engkau, karena istrimu sedang merencanakan sesuatu untuk membunuhmu. Nah, terus adik-adik ya. Jadi nih di hari lain nih ceritanya ya. Raden Banterang itu mau pergi ke hutan seperti biasa. Dia mau pergi ke hutan mau ngapain coba? Berburu. Nah, tapi si Putri Surati tinggal di rumah, nggak ikut nih. Nah, terus gitu adik-adik ya. Pada saat lagi dia ke hutan nih, dia ketemu lagi nih ternyata sama laki-laki yang bajunya compang-camping itu. Siapa namanya? Coba siapa yang bajunya compang-camping? Siapa tadi namanya? Rupaksa. Oke, kok pada lupa sih? Lupa ya. Ya, jadi adik-adik nih, Raden Banterang nggak taunya pas di hutan, ketemu juga sama Rupaksa. Kemarin kan yang ketemu itu adalah si Putri Surati. Nah, besoknya si Raden Banterang ini yang ketemu sama Rupaksa.